Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam psikologi pendidikan. Nah, izinkan kelompok kami memaparkan hasil dari diskusi kami yang berjudul Multiple Intelligence. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Nur Hamidah dengan NIM akhir 027. Kemudian yang kedua ada Sukma Yulia Dwi Cahyani dengan NIM akhir 036. Kemudian ada saya sendiri Iqbal Hairul Mutakin dengan NIM akhir 056. Langsung aja ke pembahasan ya. Pembahasan pada materi kali ini, yang pertama ada pengertian multiple intelligence, yang kedua ada macam-macam multiple intelligence, yang ketiga ada cara mengembangkan multiple intelligence, dan yang keempat ada penilaian multiple intelligence. Nah, ini ke langkah yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian sendiri di sini ada teori multiple intelligence. Teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk itu ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner. Nah, beliau itu seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Nah, Gardner sendiri itu mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Nah, intelijensi itu seseorang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan jumlahnya banyak. Hal ini berbeda dengan konsep lama yang menyatakan bahwa intelijensi seseorang tetap mulai sejak lahir sampai kelak dewasa dan tidak dapat diubah secara signifikan. Nah, bagi Gardner, suatu kemampuan disebut intelijensi bila menunjukkan suatu kemahiran dan keterampilan seseorang untuk memecahkan masalah dan kesulitan yang ditemukan dalam hidupnya. Baik, selanjutnya yaitu ada macam-macam multiple intelligency. Nah, kecerdasan yang dimiliki seseorang itu pada hakikatnya adalah berbeda-beda. Setiap orang memiliki keunikan kecerdasan dan keberagaman yang berbeda-beda pula. Nah, seorang peneliti bernama Howard Gardner dari Amerika melakukan pengembangan model kecerdasan atau terkenal dengan multiple intelligency. Nah, multiple intelligency ini mempunyai makna kecerdasan majemuk. Howard Gardner mengatakan bahwa setiap orang mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda dengan ukuran pengembangan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan kecerdasan orang satu dengan orang kedua itu harus sama, itu tidak boleh. Karena pada dasarnya kecerdasan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kecerdasan menurut Howard Gardner yaitu kumpulan keterampilan dan kemampuan yang dapat dikembangkan. Howard Gardner berpendapat bahwa manusia ini memiliki 9 jenis kecerdasan dalam dirinya. Nah, kecerdasan yang pertama yaitu ada kecerdasan logika matematika atau logical mathematic intelligence. Nah, kecerdasan logika matematika ini mencangkup kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah dengan menggunakan penalaran yang logis atau masuk akal, dan juga disertai dengan penggunaan angka yang baik. Nah, contoh dari kecerdasan logika matematika ini yaitu dalam merumuskan hipotesis, kemudian dalam menguji keakuratan dengan menggunakan data penelitian. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini tuh cenderung menyukai kegiatan yang mempelajari sebab dan akibat dan juga menyukai melakukan analisis. Selain itu, seseorang yang menonjol dalam kecerdasan ini tuh lazimnya akan menyukai angka-angka, ilmu pengetahuan, menghabiskan waktunya dengan mengasah otak dengan teka-teki logika, dan biasanya menyukai penyelesaian masalah dalam bentuk tabel atau grafik. Kemudian kecerdasan logika matematika ini memiliki tanda, yaitu seseorang ini akan memiliki kepekaan dengan pola-pola logis dan dapat mencerna pola-pola tersebut. Nah, pola-pola logis ini apa? Jadi pola-pola logis ini kayak cara berpikir manusia yang melihatnya itu dengan cara logika gitu. Nah, selain itu juga mampu mengolah alur pemikiran yang panjang, dan umumnya seseorang yang mempunyai kecerdasan logika matematika memiliki kecenderungan berpikir abstrak dengan menggunakan simbol abstrak. Kemudian macam yang kedua itu ada kecerdasan berbahasa atau linguistic intelligence.
Nah, kecerdasan linguistik ini merupakan suatu kemampuan dalam mengelola atau menyusun kata, baik dalam bentuk tulisan maupun secara lisan. Kecerdasan linguistik ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kemampuan peserta didik atau kemampuan seseorang dalam hal membaca, menulis, melakukan debat, berdiskusi, dan memberikan pendapat. Nah, kemampuan ini itu berkaitan dengan pengembangan dan penggunaan bahasa secara umum. Seseorang yang memiliki kecerdasan linguistik cenderung bisa mengarang cerita, membuat puisi, menulis dengan jelas, dan penggunaan tata bahasa yang tepat karena wawasan kata-kata atau wawasan berbahasanya itu sangat tinggi. Nah, seperti yang kita kenal, seperti Pramudia Anantatur, Andrea Hinata, Dwi Lestari, itu kan sudah tidak asing lagi bagi kita. Mereka semua itu adalah seorang seniman sebuah karya tulisannya. Nah, contoh lainnya itu ada Soekarno dan Hitler. Nah, Soekarno dan Hitler ini memiliki kecerdasan linguistik dalam hal berbahasa yang sangat luar biasa. Nah, macam yang selanjutnya ini ada kecerdasan dimensi ruang atau visual spasial intelligency. Nah, kecerdasan spasial dan visual ini adalah kemampuan dalam memahami konsep ruang, baik bentuk maupun gambar-gambar. Nah, seseorang yang memiliki kecerdasan ini akan sangat baik ketika proses pembelajarannya itu menggunakan media berupa gambar, video, film, dan juga menggunakan metode demonstrasi. Nah, kecenderungan orang dengan kecerdasan dimensi ruang menyukai arsitektur atau yang berbau-bau arsitek atau menggambar, kemudian membaca peta, kemudian membuat kart, kemudian pandai dalam navigasi, serta mampu berpikir dalam image dan memindahkan bentuk dalam angan-angan. Nah, kecerdasan visual spasial ini memiliki hubungan dengan ruang dan objek yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada kecerdasan kinestetik. Nah, kecerdasan kinestetik ini adalah kemampuan seseorang dalam mengkombinasikan penglihatan dan gerak tubuh, juga keahlian menggunakan seluruh tubuhnya untuk mengekspresikan ide dan perasaannya. Nah, kecerdasan ini itu juga mencakup kekreatifan tangan dalam membuat sebuah kerajinan. Nah, seseorang yang menonjol dalam kecerdasan kinestetik ini cenderung menyukai atletik, menari, dan membuat koreografi. Kemudian orang ini juga mampu mengekspresikan dalam mimik dan gaya yang berbeda-beda. Kemudian memiliki koordinasi mata dan tangan yang sangat baik. Kemudian menyukai acting dan bergerak sambil berpikir. Jadi orang ini tuh memiliki fokus yang sangat tinggi. Kemudian ada kecerdasan musik atau musical intelligence. Nah, kecerdasan musik ini merupakan kemampuan yang berkaitan dengan nada-nada musik, baik itu mengenali, mengelola, dan juga cara mengeksplorasikan. Nah, seseorang yang menonjol dengan kecerdasan musik ini biasanya menyukai bernyanyi, mudah mengingat lirik lagu, senang membuat suara-suara yang bernada seperti tepuk tangan, memainkan meja, menjentikan jari, dan juga menghentakkan kaki. Nah, supaya seseorang itu dapat dikatakan menonjol dalam kecerdasan musik, maka seseorang harus mempunyai kemampuan auditorial yang sangat baik. Nah, kemampuan auditorial ini tidak hanya mencakup seseorang mampu mendengar dan merangkai musik, tapi juga mencangkup seseorang itu mampu mengingat pengalaman dalam bermusik. Jadi dalam hal bermusik ini seseorang sangat mudah mengingat atau mudah menghafal, baik itu nada-nadanya, baik itu liriknya, dan lain-lain. Kecerdasan yang selanjutnya itu ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini adalah kecerdasan dalam menjalin interaksi sosial dengan menerapkan keahliannya untuk membangun, mencipta, dan memelihara hubungan sosial, serta teknik dalam mempersepsi dan mampu membedakan suasana hati dan dapat memotivasi orang lain. Nah, seseorang yang cerdas dalam bidang ini atau kecerdasan interpersonal ini biasanya cenderung menyukai komunikasi, interaksi, menghormati pendapat orang lain, mampu bekerja sama dengan tim, dan melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Kecerdasan yang selanjutnya itu ada kecerdasan intrapersonal. Nah, seseorang yang memiliki kemampuan untuk memahami dan mengerti dirinya sendiri, ini biasanya memiliki kecerdasan interpersonal. Nah,
Kecerdasan interpersonal ini memiliki arti dapat memahami keinginan, minat, dan hasrat yang ada pada diri, dan juga melakukan sesuatu dengan berdasarkan pemahaman yang ia punya. Nah, kecerdasan intrapersonal mempunyai beberapa indikator yang dapat menunjukkan adanya kecerdasan ini, yaitu yang pertama, mengerti tentang emosi diri sendiri dan orang lain, kemudian mampu mengembangkan konsep diri yang baik dan juga benar, kemudian orang ini itu lebih suka bekerja secara sendiri. Nah, kecerdasan interpersonal ini juga memiliki fungsi yang pertama, dalam penilaian diri sendiri itu lebih akurat, kemudian orang itu bisa memahami diri, kemudian bisa mengatur emosi. Nah, apabila seseorang memiliki kecerdasan interpersonal yang kuat, apabila seseorang memiliki kecerdasan intrapersonal yang kuat, maka ia dapat memahami dirinya sebagai pribadi, baik menyangkut potensi dan juga cita-cita. Kecerdasan intrapersonal ini baik diharapkan setiap orang mampu membuat keputusan dan menentukan sikap, tanda memperoleh arahan dari orang lain. Selanjutnya itu ada kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini adalah keterampilan diri manusia untuk mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan spesies tumbuhan dan juga hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, seseorang dengan kecerdasan ini akan memiliki kepekaan terhadap fenomena atau gejala alam, suka memelihara dan menyayangi binatang, menyukai hal-hal yang berhubungan dengan pertanian atau berkebun, dan sangat peduli dengan alam dan lingkungan. Kemudian selanjutnya itu ada kecerdasan eksistensial. Nah, kecerdasan eksistensial ini adalah kemampuan yang memiliki hubungan dengan kepekaan dan kemampuan untuk menjawab masalah-masalah seperti eksistensi, atau bisa disebut dengan permasalahan adanya keberadaan manusia. Nah, seseorang yang memiliki kecerdasan ini biasanya akan mempertanyakan bagaimana asal-usul adanya manusia yang hidup di bumi. Nah, karena seseorang ini mempunyai kepekaan terhadap keberadaan manusia, kecenderungan anak ini tuh akan menanyakan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan keberadaan manusia, seperti apa sih arti dari kehidupan, kemudian mengapa sih manusia bisa mengalami kematian, dan kenyataan yang dihadapinya lainnya. Nah, mereka ini akan berusaha untuk mencari tahu tentang masalah-masalah tersebut hingga memperoleh jawabannya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu cara mengembangkan multiple intelligence. Yang pertama yaitu cara mengembangkan kecerdasan matematik logika atau sering disebut dengan logical mathematical intelligence. Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengembangkan kecerdasan matematika logis diantaranya yaitu menggunakan sistem tanya jawab, pemecahan masalah, mengkonstruksi model-model dari berbagai konsep, eksperimen, dan menghadirkan permainan yang menggunakan strategi dan logika. Sedangkan cara belajar terbaik anak-anak yang cerdas matematis logika dapat dilakukan melalui angka, berpikir, bertanya, mencoba, menduga, menghitung, menimbang, mengurutkan, mengklasifikasi, dan mengkonstruksi. Yang kedua itu kecerdasan berbahasa atau verbal linguistic intelligence. Cara mengembangkan kecerdasan linguistik bagi peserta didik maupun guru dapat melakukan kegiatan pembelajaran diantaranya itu permainan kata-kata, diskusi kelompok, sandiwara atau pertunjukan, tim debat, curah gagasan, storytelling, teka-teki silang, dan menulis jurnal. Cara tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan mengajak anak ke toko buku, memberi kesempatan berbicara, menyediakan banyak buku-buku, rekaman, serta menciptakan peluang mereka untuk menulis, menyediakan peralatan membuat tulisan, mesin ketik, keyboard, dan belajar mengidentifikasi huruf dalam kata-kata. Yang ketiga itu kecerdasan dimensi ruang atau visual spatial intelligence. Model kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan ini yaitu dengan cara membangun lingkungan belajar, presentasi bergambar, permainan kartu, memperbanyak visual baik secara konvensional maupun dengan teknologi. Anak didik yang cerdas dalam pengaplikasian visual spasial biasanya sangatlah kreatif, memiliki kemampuan membayangkan sesuatu, melahirkan ide secara visual dan spasial dalam bentuk
gambar atau bentuk yang dapat terlihat oleh mata. Mereka memiliki kemampuan mengenali identitas objek ketika objek tersebut ada dari sudut pandang yang berbeda. Mereka juga mampu memperkirakan jarak dan keberadaan dirinya dengan sebuah objek. Selanjutnya itu kecerdasan jasmania kinestetik atau sering disebut dengan bodily kinesthetic intelligence. Pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan pada kecerdasan kinestetik yaitu dengan mendayagunakan fisik secara keseluruhan dalam proses pembelajaran dan disertai juga dilakukannya pelatihan melalui gerakan-gerakan, menggunakan permainan peran, dan juga secara simulasi. Adanya rangsangan stimulus terhadap kecerdasan gerak kinestetik membantu perkembangan dan pertumbuhan anak. Sesuai dengan sifat anak, yaitu suka bergerak, proses belajar hendaklah memperhatikan kecenderungan ini. Anak didik dengan kecenderungan kecerdasan kinestetik dalam proses belajar dan dengan teknik menyentuh, memanipulasi, dan menggunakan gerakan. Mereka memerlukan kegiatan belajar yang bersifat kinestik dan dinamis. Mereka juga membutuhkan akses ke lapangan bermain, lapangan rintangan, kolam renang, dan ruang olahraga. Selanjutnya yaitu kecerdasan musik atau musical intelligence. Untuk mengembangkan kecerdasan musik, guru dapat melakukan pembelajaran, diantaranya mengemas materi pelajaran dalam format berirama yang dapat dinyanyikan, menghafal perkalian, dan menyanyikan dalam irama lagu tertentu, dan guru juga bisa mengubah lirik lagu untuk mengajarkan konsep melalui salam berirama, deklamasi, menyanyi bersama, tepuk bernada, dan bila mungkin orkestra kaleng bekas, dan latihan membedakan bunyi dan suara di sekitar. Nah, selanjutnya yaitu kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence. Pengembangan kecerdasan interpersonal dalam kegiatan belajar dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan belajar secara kelompok, memberi waktu luang untuk siswa dapat berinteraksi antar sesamanya. Metodologi yang dapat dilakukan adalah dengan problem solving melalui interaksi dengan orang lain seperti memberikan tugas yang harus diselesaikan secara berpasangan maupun berkelompok serta bermain bersama, namun tetap dalam pengawasan pendidik. Selanjutnya yaitu kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal intelligence. Melatih dan mengembangkan kecerdasan ini dalam pembelajaran oleh guru diantaranya itu dengan menyediakan waktu untuk refleksi diri dan menghargai perasaan serta memberikan motivasi. Kecerdasan intrapersonal dirangsang melalui tugas, kepercayaan, dan pengakuan dengan cara memberi tugas yang harus dikerjakan sendiri, dipercaya untuk berkreasi dan mencari solusi dan didorong untuk mandiri. Dorongan tumbuhnya kecerdasan intrapersonal harus disertai dengan sifat positif para pengajar dalam menilai setiap individu. Pujian yang tulus, sikap tidak mencela, dukungan yang positif, menghargai pilihan, serta kemauan mendengarkan cerita dan pendapat merupakan stimulasi kecerdasan intrapersonal. Lalu ada kecerdasan naturalis atau naturalis intelligence. Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kecerdasan naturalis ini, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan media lingkungan sekitar, belajar di alam terbuka, mempelajari suatu materi pembelajaran dengan mengamati fenomena alam, atau mempelajari kejadian alam seperti membiasakan menyiram tanaman, menciptakan permainan dengan unsur-unsur alam seperti membandingkan berbagai bentuk daun dan bunga, mengamati tekstur pasir, tanah, dan kerikil, mengoleksi biji-bijian, dan mengoleksi VCD tentang seluk-beluk hewan, tumbuhan, dan alam. Yang terakhir ada kecerdasan eksistensialis atau existentialist intelligence. Kecerdasan eksistensi dapat diwujudkan dengan mengajak seorang anak mempertanyakan soal keberadaannya. Misalnya dalam topik evolusi. Dalam hal tersebut, pendidik mengajak siswa untuk memperkenalkan apakah kejadian manusia itu melalui evolusi. Selain itu ada juga dalam topik keadilan, siswa diajak untuk mempertanyakan apakah situasi ketidakadilan itu sesuai dengan hidup manusia dan membantu manusia untuk sampai ke tujuannya. Jadi kecerdasan eksistensi ini dapat pula dikembangkan dengan banyak membaca buku tentang agama, filsafat, serta buku-buku kerohanian. Karena pada dasarnya buku-buku tersebut dapat mengembangkan kecerdasan eksistensial pada seseorang. Pokok bahasan yang terakhir yaitu penilaian multiple intelligence.
Untuk mengetahui kompetensi dan potensi seseorang, Gardner memiliki konsep yang berbeda dari para peneliti bidang kecerdasan sebelumnya. Hampir semua tes kompetensi dan potensi yang dilakukan sebelumnya berusaha untuk menetapkan dengan tes formal yang dilakukan secara seragam, dan sebagian besar instrumen pengujian menggunakan dua variabel kecerdasan, yaitu linguistik dan logika matematika saja. Kesimpulan tentang kompetensi dan potensi seharusnya diberikan berdasarkan pengamatan yang bijaksana dalam lingkungan sosial secara individual. Tampaknya banyak yang mencoba untuk mengetahui potensi dan kompetensi dengan desain yang sebaliknya, yaitu menciptakan kebutuhan, bukan untuk memenuhi kebutuhan akan pengetahuan terhadap potensi dan kompetensi seseorang. Oleh karenanya, perlu diberikan penegasan bahwa yang dilakukan bukanlah suatu tes atau pengujian, melainkan penilaian untuk memperoleh informasi mengenai keterampilan dan potensi dari individu dengan dua sasaran, yaitu memberikan umpan balik yang bermanfaat terhadap individu yang bersangkutan dan data yang berguna kepada orang yang berada di sekitar tempat mereka berinteraksi. Banyak tes sekolah yang melibatkan keterampilan tulis-menulis yang menguntungkan bagi anak-anak dengan kecerdasan linguistik atau logika matematik yang tinggi. Ketika anak tertentu diminta memperagakan apa yang mereka ketahui hanya dengan melalui kata-kata atau angka, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk memperlihatkan apa yang benar-benar mereka ketahui tentang suatu topik. Meski demikian, jika diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang telah mereka pelajari melalui kecerdasan yang lain, mereka sering bisa memperlihatkan hasil yang mengagumkan. Jika anak tidak bisa mengerjakan tes di sekolah, kita bisa menemukan cara untuk menerjemahkan informasi yang ada di dalam tes ke dalam salah satu atau lebih bentuk yang lain, dan kemudian dilihat apakah cara ini membantu meningkatkan kemampuan anak untuk mengungkapkan pemahamannya. Semakin banyak cara yang digunakan anak untuk menunjukkan penguasaan suatu objek, semakin besar peluang mereka untuk mencapai keberhasilan sejati. Dalam kenyataannya, Gardner mengakui bahwa dalam mengevaluasi sangat sulit untuk menemukan metode dan ukuran yang membantu dalam penilaian, sehingga pada beberapa kasus masih tetap menghasilkan instrumen tes formal. Untuk menggambarkan pola kecerdasan majemuk seseorang atau multiple intelligence seseorang dapat dilakukan dengan bantuan checklist pertanyaan, kemudian memberikan nilai 0 yang terletak di tengah lingkaran sampai 100, yaitu paling pinggir lingkaran seperti yang kami tampilkan pada PPT gambarnya. Kemudian titik tersebut dihubungkan sehingga tergambar pola dari kecerdasan majemuknya. Sebagian besar masyarakat berbicara bahwa semua individu bisa dinilai dengan menggunakan satu takaran, yaitu takaran seberapa pandai atau bodohnya mereka. Cara pandang ini sangat dalam tertanam pada diri kita semua. Penilaian sesempit itu tidak salah, tetapi mempunyai konsekuensi yang jelek dan tidak relevan dengan kompetensi dan potensi yang sesungguhnya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi multiple intelligence. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.